Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. 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 Mari kita hitung 1, 2, 3. Kita berteriak po. 1, 2, 3. Wow. Kasih tos kiri kananmu. Ya, karena kita seperti biasa di gereja. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Mazmur 103. Mazmur 103 kita baca, dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari ayat 1, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Orang yang diurapi Roh Kudus, mereka akan bersemangat walaupun sudah tua seperti Kaleb di usia 85 tahun. Karena Kaleb mempunyai apa? Lain jiwa. Bukan kelainan jiwa, lain jiwa. Artinya rohnya beda, saudara. Rohnya beda karena dari zaman dulu ada berapa ya yang dinyatakan Tuhan, tapi Kaleb ini spesial. Ada roh yang beda, ada sesuatu yang beda. Karena Roh Kudus yang selalu dia cari, selalu dia tidak mau lepas, selalu dia terus. Maka Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang diizinkan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara, di sini kalau Anda perhatikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Kalau kita dulu menyanyikan bagai raja wali melintasi badai hidup. Ini ada badai hidup nih sekarang. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Terus dibawa ke pak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Saudara, kita butuh Roh Kudus. Selain Roh Kudus dilambangkan dengan api, di dalam Kisah Rasul 2, api juga dengan angin, ya kan? Dan kadang dikatakan seperti air, ya kan? Ya, begitu luar biasa, saudara. Tetapi orang yang diurapi Roh Kudus juga dilambangkan seperti singa, seperti raja wali yang terbang tinggi. Saudara, kita perlu kekuatan ini, saudara. Kita perlu Roh Kudus. Sebab itu, saudara, dalam kita sudah hari ketiga nih. Nanti kemudian tinggal 7 hari, nggak berasa, saudara. Mari setiap malam kita akan ngambil doa yang bermasa roh lebih. Bagi yang sudah dipenuhi Roh Kudus, Anda minta, karena firman Tuhan bilang minta. Minta, maka kau akan diberi. Dia katakan, kalau kita datang kepada Tuhan, kita bisa minta, baru kita cari, baru kita ketok, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Maka saudara, banyak hal kita harus minta. Jangan malu meminta. Karena firman Tuhan katakan, itu dikatakan apa? Coba kami buka ayat. Ya, coba Carter bilang itu supaya dibuka ke situ. Saudara, Anda perhatikan. Jadi kalau orang pikir biasa aja, ya nanti aja dia datang sendiri Roh Kudus. Saudara, kita perlu minta. Nah, Anda perhatikan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Jadi minta dulu. Maka saya bilang Anda minta.
Jangan malu meminta. Karena kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka semua orang itu, musuh pun akan didamaikan dengan kita. Semua orang ingin baik dengan kita. Semua orang ingin dekat dengan kita. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita kuat, bukan kita ganteng, bukan kita cantik, bukan kita bergayanya hebat, tapi karena Roh Kudus. Ingat baik-baik, Roh Kudus. Coba Anda lihat di sini. Iya, mintalah maka akan diberikan. Jadi minta Roh Kudus. Saya sampai rasanya nggak bisa berhenti berbahasa syukur. Padahal saya bilang selama kita ibadah malam berdoa syafaat, kadang-kadang kita membatasi penyembahan berbahasa roh karena saudara, karena ada banyak nanti orang yang belum, terus kemudian mereka bilang ngapain ini? Mereka ngapain bahasa mantra-mantra? Ya saudara, bagi yang tidak mengerti, karena kami ingin menjangkau semua dalam berdoa syafaat. Tetapi saudara, ini 10 hari, maka saya kalau boleh 1 jam lebih berbahasa roh. Dan orang-orang dipenuhi. Kita butuh air zaman ini untuk semua orang dipenuhi. Semua orang, saudara. Karena kalau dipenuhi Roh Kudus, orang-orang semua roh yang memberi pertobatan. Roh mengingatkan kita akan dosa kita. Dan kita datang kepada Tuhan untuk mengakui kelemahan dan keterbatasan kita. Bukan untuk menekan kita, tapi untuk kita serahkan kepada Tuhan. Dan Dia mengubahkan menjadi ciptaan baru. Nah saudara, kalau Anda lihat minta, jadi hal pertama, Anda jangan malu untuk dipenuhi Roh Kudus. Maka Anda perlu minta. Nanti sebentar Anda siapkan. Ya, Yesus bilang siapa yang haus datang dan ambil. Iya, saudara. Nah, Anda lihat ya, minumlah makan Roh Kudus ya, seperti sungai akan keluar dari dalam hatimu. Nah, sini Anda lihat, minta dulu. Jadi Tuhan membuat kita rendah hati untuk datang mencari dan meminta. Roh Kudus penuhiku. Nah saudara, dan Anda lihat di sini, diberikan kepadamu. Baru kedua, jadi Anda harus percaya banget. Kalau Anda minta, iman Anda harus bekerja. Bahwa Anda percaya, kalau kita berdoa, Tuhan akan menjawabnya. Jadi jangan sampai ragukan doamu. Kalau kau meragukan doamu, kau ragukan dirimu, orang benar. Berarti kau bukan orang benar. Karena doa orang benar besar kuasanya. Kalau kau tidak benar, maka kau ragu doamu dijawab atau enggak. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh berdoa, kita orang benar. Kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak, selebihnya dari iblis. Maka Tuhan mencari orang jujur, tulus, dan bersih hatinya. Sehingga tidak ada neko-neko, tidak ada bohong-bohong, tidak ada tipu daya, tidak ada kemunafikan. Maka saudara, orang ini dan manusia, maka saja meminta, Tuhan tidak akan menolak dia. Karena dia bukan diri dia lagi. Di dalam Yohanes 15 bukan dia lagi. Sehingga dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah engkau menerimanya. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Nanti sebentar baru kita akan masuk ke situ. Tapi ini Anda lihat ya, saya menekankan bahwa Roh Kudus perlu diminta. Nah, terus dikatakan, carilah, maksudnya usaha. Waktu Anda ada di online ini, Anda sedang mencari. Bukan saja berdoa meminta, tapi Anda mencari. Supaya pengurapan itu turun juga ke atasmu. Maka kau harus bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh. Orang kita sampai nangis-nangis, sampai keluar-keluar air dari hidung juga. Saudara, bagaimana saudara? Kita tidak bersungguh-sungguh. Kita begitu percaya bahwa kalau kau ikut doa dan kau ikut menyembah, maka kau harus bersungguh-sungguh. Itu artinya kau sedang duduk dan mencari. Karena Tuhan ada di dalam hati orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh dunia. 2 Tawarikh dikatakan ya. Jadi untuk
memberikan kekuatan kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, 2 Tawar 16 kalau nggak salah itu ya. Nah, coba kita lihat, cari maka kamu akan mendapat. Di kamar loteng Yerusalem, Tuhan tidak bilang duduk saja di situ Jo, duduk di situ di Bukit Zaitun, nggak usah pulang. Nggak, dia tunjuk di tempat di mana, di kamar loteng Yerusalem. Dia tunjuk, maka kita harus cari di mana itu kamar loteng. Di mana itu kamar loteng? Kita harus cari, kita melangkah. Kalau Anda ada di Facebook ini, Anda sedang buka Facebook Anda dan Anda ikut, Anda sedang cari. Anda cari, maka di sini carilah maka kamu akan mendapat. Dan Anda yakinkan bahwa diri Anda orang benar, Anda pasti mendapat. Saudara, kalau Anda sungguh-sungguh meminta, Anda harus tahu Anda minta pada siapa. Doa Bapa kami diajarkan, Bapa kami yang di surga. Kalau dia Bapamu yang kau minta, maka tidak ada Bapa di dunia ini. Yang kalau anaknya nanti, ini ada terusannya kan. Anaknya minta roti. Ya, nah ini ada terusannya. Nah, dia bilang tidak ada seorang bapak yang anaknya minta roti dikasihnya batu. Minta ikan dikasihnya ular. Apatah lagi Bapa di surga. Waktu kau bilang Bapa di surga, maka dia berikan Roh Kudus. Bapakku yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hanya bisa dilakukan dengan kuasa Roh Kudus. Hanya dengan kuasa Roh Kudus. Maka waktu Anda cari, Anda benar-benar, Anda sungguh-sungguh bahwa Anda, doa Anda ini dialamatkan kepada Bapamu yang di surga. Bukan Bapamu yang di dunia. Bapak yang di dunia bisa cuma tukang beca atau tukang ojol atau apa saja. Tidak peduli. Yang penting dirimu percaya bahwa kau punya Bapa di surga. Saudara, maka kondisi apapun, latar belakang apapun, keluargamu dari manapun, kalau kau percaya, Tuhan pasti akan menolong. Carilah. Terus dikatakan apa? Habis carilah, dapatkan, dapat. Wah, masih ada dapat, dia penuh dengan Roh Kudus. Saudara, maka ya, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Ketok. Saudara, kalau Anda mengetok hati Tuhan, saudara, itu ketok itu artinya seperti wanita Sirofenesia Kanani, Matius itu 15, yang dikatakan bahwa waktu dia berkata kepada Tuhan, itu saudara juga di ayat-ayat yang lain, tergeraklah hati Tuhan. Seperti pemuda Nain yang meninggal dan mamanya menangis di jalan, itu melambangkan pendoa syafaat. Mereka menangis, tergerak hati Tuhan. Itu ketok, saudara. Sampai tergerak hati Tuhan. Saudara, wanita Kanani waktu dibilang anjing, dia tersungkur, dia nangis, dia minta tolong, dan dia bilang apapun sampai dia bilang cuman anak-anak yang dikasih makan roti, bukan anjing. Jadi dia semua makan anjing. Tapi dia dengan rendah hati. Ini mengetok hati Tuhan, saudara. Mengetok hati Tuhan. Orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak bela diri, tidak saling menyalahkan. Karena tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Tidak ada asap kalau tidak ada api, saudara. Jadi jangan sombong. Mengetok hati Tuhan adalah orang-orang yang harus rendah hati. Sampai tingkat yang ketiga, dimensi yang ketiga, dia mengetok, pintu surga terbuka. Mengetok, saudara, kita perlu mengetok. Artinya sampai Tuhan merasa iba. Bartimius yang buta, dia tidak berhenti. Walaupun dia tidak lihat Yesus, tapi dia dengar. Dan dia berteriak, Yesus anak Daud kasihani aku, Yesus anak Daud kasihani aku. Dia tidak peduli dalam cacat dan kehidupan yang miskin. Tuhan tidak peduli kau miskin atau kau kaya. Tuhan tidak lihat itu semua. Tuhan lihat hati.
Tuhan lihat kesungguhanmu. Kalau kita cuma minta asal-asal saja, tanpa punya iman, kita cari sembarangan, ya sudah 1 jam, udah dah pulang aja dah, ngapain? Pulang aja, udah 1 jam aja belum khotbah. Langsung keluar dari Facebook. Saudara, Anda harus cari benar-benar. Terus yang ketiga adalah ketok sampai Anda keluar suatu roh yang dikatakan, saudara, menggerakkan hati Tuhan. Waktu mereka ikut mencari Tuhan, ini Kejadian 5 roti 2 ikan. Saudara, maka tergerak hati Tuhan. Karena mereka ikut kemana dia? Ikut terus. Artinya mereka cari dia terus. Sampai akhirnya murid-murid Yesus bilang, pulang Jo. Kalau orang Nado bilang, pulang Jo. So malam ini, ngapain bikin terus? Ngapain ganggu-ganggu? Sudah pulang aja, nanti kamu kelaparan, sakit, nanti lambungnya sakit mahnya. Enggak, saudara, orang yang sampai bisa mengetok hati Tuhan. Dan Tuhan tergerak hati, inilah mengetok. Tergerak hati Tuhan. Kalau kita cari dengan sungguh-sungguh, sampai Roh Kudus tidak tahan, saudara. Oh, sampai kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang bisa kita pikirkan, karena Roh membangkitkan semangat. Saat saya punya masalah, yang zaman dulu saya pertama diurapi Roh Kudus. Saudara, saya ini Pentakosta. Saya dari kecil ikut terus 10 hari pencarian Roh Kudus. Tapi saya nggak dapat, saudara. Karena saya nggak ngerti, saya nggak dapat. Dan saya duduk sampai pagi, doa sampai pagi, doa terus ikut, nggak dapat, saudara. Tapi sewaktu saya mengalami proses kemiskinan, saya tidak cari mama papa saya tidak cari mertua saya, suami saya pergi ke Amerika. Saya harus menanggung anak-anak saya ini semua, belum suster, belum keluarga. Dan saudara, saya masuk ke dalam kamar kecil saya. Saudara, di kamar saya terus ada kamar lagi yang satu, bukan kamar kecil toilet, bukan kamar mandi, saudara, ada kamar yang lebih kecil bisa tembus kamar anak. Saya berlutut, saudara, saya nangis. Saya berlutut, anak saya, saudara, saya kunci anak saya taruh, karena saat itu saya jaga anak saya 2. Saat itu anak saya baru 2 anak, sekarang kan 4, dengan cucu 6. Saudara, maka saudara, anak saya baru 2, baru Cika masih umur 2 tahun. Saudara, dan saya berlutut, saya menangis. Saat itu susternya nggak tahu kemana, saudara ya. Dan saya mengalami sesuatu yang sangat-sangat rasa, Tuhan, aku tidak, ya bagaimana, saya nggak enak mesti bilang mama saya nggak mau bilang ke saudara-saudara saya. Walaupun mereka bukan orang susah. Iya, karena mereka ada dokter, yang satu ada perusahaan pabrik sumpit, pabrik teh upat dan semua. Tapi saya tidak mau, saya berlutut, saudara. Saya berlutut, saya mengetok hati Tuhan. Saya berlutut dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya nangis dan air mata dan air hidung menjadi satu. Saya suka namakan itu adalah 4 sungai di Taman Eden. Tigris, Efrat, ya, dan lain-lain. 4 sungai Taman Eden yang menjadi satu. Oh, saya tidak tahu berbuat apa-apa, karena saya saat itu tidak punya 1000 perak pun, karena saya ini tidak tahu pergi ke bank sampai sekarang, tidak tahu urus, ya paling kalau dibikin anak, ya udah anak pegang, saudara, dan ya, dan kemudian apa yang jadi? Saya dipenuhi Roh Kudus, saya yang tiba-tiba berbahasa roh, yang dulu dari muda sampai kawin saya nggak dapat, tapi di masa sukar. Saya rasa di masa sukar, iya COVID ini banyak orang akan dipenuhi Roh Kudus. Karena banyak yang mengalami proses keuangan juga. Proses sakit keuangan, proses kebosanan. Dan akhirnya, saudara, saya dipenuhi Roh Kudus.
semua mata, hidung, air mata, dan semua menjadi satu. Dan saya menjerit, tidak bisa berbahasa biasa, tidak bisa lagi keluar bahasa apa-apa, hanya keputar-putar lidah saya, saudara. Saya sendiri di kamar, anak saya taruh di kamar sebelah. Karena saya menjaga mereka waktu itu, nggak tahu susternya ada pulang. Dan saudara, saya mengalami lawatan Tuhan. Dan saat itu saya tidak mau berhenti dan terus berdoa, terus berdoa. Tiap 3 jam saya sudah berdoa. Dan baru aja selesai berdoa, tinggal setengah jam atau apa, saya pengen doa lagi. Jadi selalu 3 jam. Seperti kalau saya berdoa dari jam 9, jam 12 saya berdoa lagi, jam 5 saya berdoa lagi, sampai suami saya pulang. Saya berdoa setiap 3 jam itu. Terus kemudian saya baca Alkitab, jadi hidup saya terus bergairah. Dan saya terus mencintai. Wah, dengan itulah saya dimenangkan Tuhan. Seorang yang kedagingan kayak gini. Saya tidak menjelekkan suku saya. Iya, kalau Anda tahu saya bahasa tadi, Anda pasti tahu saya orang mana. Dan saudara, dan orang-orang yang dari golongan sana, orang tahu, wah dia mesti bergaya, dia mesti apa. Tapi saya diproses Tuhan, sehingga bukan saya tidak bisa bergaya, saya bisa. Tapi keinginan itu hilang. Saudara, dan Tuhan mulai kasih saya, hanya Tuhan, andalanku, hanya Tuhan. Dan saudara, tanpa saya sadari, hidup saya bisa berlanjut sampai suami saya pulang. Saya tidak tahu bagaimana bisa. Dan saya tidak tahu ternyata orang-orang itu selalu datang ke rumah saya dan menantikan saya. Dan ternyata mereka setiap datang, saya lagi doa. Akhirnya Tuhan nyatakan pada saya, sekarang kau harus menjadi berkat. Saya pikir jadi berkat apa, orang susah. Ternyata Tuhan bilang, kau harus melayani. Sejak itu, kemana-mana saya ini suka bersaksi, pinggir jalan, tukang bakso, tukang sayur, bahkan naik bus, naik taksi, naik apa saja, saudara, saya ini akan bersaksi ke orang-orang. Tidak pernah bisa berhenti karena roh itu. Maka saudara, untuk mengetuk hati Tuhan, kita akan mengalami proses itu, di mana kita cari dan kita ketok sampai wanita Kanani Sirofenesia itu dikatakan anjing. Dia tidak peduli, dia bilang iya, namun anjing bisa makan rema yang jatuh dari meja Tuhan. Saudara, apapun orang bilang tentang kita, apapun orang nilai tentang kita, no problema. Jangan tersinggung dan jangan marah. Dihina, diledekin, Tuhan bilang kalau pukul pipi si pipi kanan. Kalau dia belum puas, nih ada jidat. Tapi kalau selesai, dibilang sekarang giliran gue yang tojok. Enggak, saudara, jangan gitu. Saudara, artinya setiap kali orang lupakan, begitu susah untuk melupakan, begitu sukar, tapi lakukan dengan iman, bertindak, nanti Roh Kudus yang akan menolong. Saudara, dan Roh Kudus menolong saya. Dan sejak itu, saya cuma cari Tuhan. Sampai akhirnya di ruangan ini, saya memulai pelayanan saya. Dan di ruangan ini teman-teman pengusaha, mereka datang dan berlutut di sini. Mencari Tuhan, doain pelepasan dan ikut ibadah di sini. Saudara, teman-teman banyak mereka pengusaha, dan sejak itulah kemudian kita buat rally doa nasional pertama di Indonesia. Itu tercetus dari ibadah di sini. Dan kemudian teman, dulu mereka belum ada citos belum ada citos, tapi kemudian ikut doa di sini dan dipenuhi Roh Kudus, Dan akhirnya Pak Rendo mencetuskan, ayo kita buat seperti ini katanya. Ya, rally doa nasional Gelora Bung Karno. Pertama kali doa dicetuskan karena Roh Kudus. Doa dicetuskan di gedung yang terbesar, Gelora Bung Karno. Saya tidak bisa melupakan itu.
3 tahun kemudian kami bikin terus dan terus. 3 tahun kemudian kami serahkan ke jaringan doa nasional. Tetapi habis itu Peredok bangun Citos, saudara. Nah, puji Tuhan, iya, dan terus Tuhan memberkati sampai di Surabaya ada, di Bali ada. Saudara, Tuhan adalah sumber kita. Maka kalau Anda lihat di sini, pintu akan dibukakan. Kalau ketok sampai hati Tuhan, ia melihat hati kita hancur dan Tuhan tergerak hatinya, tidak bisa tidak dia jawab doa kita. Saudara, maka jangan berdoa cuma separuh-separuh. Jangan berdoa lihat-lihat jam tangan. Dulu saya buat ibadah tanpa jam tangan. Jadi kalau orang mau ikut ibadah saya, jam tangan simpan Jo, atau jangan pakai. Dan biar mengalir dengan Roh Kudus. Sehingga ada kalanya 5 jam tiap ibadah gak mau berhenti. Dan saudara, orang-orang bilang, saya nggak rasa lama loh. Saudara, karena kita diurapi. Roh Kudus dibutuhkan untuk itu. Dan bisa duduk intim dengan Tuhan. Ya dikatakan Mazmur 90, berapa? Mazmur 9 yang menjadi ya orang-orang terus 91 yang duduk di dalam, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ayat 1, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dia gak mungkin bisa percaya begitu saja kalau dia tidak intim dengan Tuhan. Kalau dia tidak betah di hadirat Tuhan, dia harus sampai betah banget. Sampai Mazmur 73 bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku adalah Tuhan. Yang ku ini di dunia, di bumi dan di surga, hanya Yesus. Hilang semua keinginan yang lain. Kalau masih ada keinginan yang dibilang Tuhan bukan nomor 1, cek roh Anda. Cek baik-baik. Dan jangan mengerutu kalau dibilang, kok gue belum ditolong-tolong Tuhan. Sikap Anda sudah seperti itu belum? Sudah sampai menggetarkan hati Tuhan belum? Kalau melayani aja pakai ya kalau nanti ada selera. Kita harus benar-benar sampai mati-matian. Dia bilang mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Bukan lagi lemes nih. Saudara, siapa yang gak lemes? Semua orang juga bisa lemes. Saya di usia 62 tahun juga saya percaya Tuhan, kalau Kaleb Tuhan bisa pakai sampai 85, dia bilang masih sama dengan 40. Saudara, kita harus tetap seperti itu. Karena mempunyai jiwa yang lain, bukan kelainan jiwa. Ya, ada roh yang berbeda. Yaitu Roh Kudus, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yang menghidupkan Lazarus, yang membangkitkan Yesus, yang mengangkat Elia hidup-hidup. Yang mengangkat Yesus ke surga. Roh yang sama itu dia berikan pada kita, bukan roh yang berbeda. Maka sebab itu Anda perhatikan di sini dikatakan, iya. Sorry tadi yang tadi Matius 7. Iya. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya Tuhan izinkan kau terima apa yang kau perlu ambil. Kau tinggal ambil. Saudara, maka ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapatkan Roh Kudus. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Persoalannya Tuhan beri jalan keluar terus. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, sebab itu doanya Bapa kami ya saudara. Jadi mempercayai bahwa kita ini anak kerajaan surga. Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepadamu. Mereka yang meminta padanya. Di ayat yang lain coba, di ayat yang lain Matius, yaitu Roh Kudus kan terusannya.
Ya, Lukas 11 ayat 13. Lukas 11. Lukas 11, coba. Lukas 11 di sini dia akan memberikan Roh Kudus. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan apa? Roh Kudus. Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus adalah hal yang sangat kita perlukan. Jadi kalau sampai Tuhan sudah tergerak hatinya, orang yang 5.000 laki-laki dan perempuan dan anak-anak, 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak. Tuhan buat mujizat loh, cuman dari 5 roti 2 ikan. Apalagi yang kau perlukan, cuman buat melalui COVID ini kau tidak punya uang. Urusan roti kayak apa itu, saudara? Saudara, Tuhan bisa buat pada kita. Jangan tidak percaya bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yang ke surga, dan Yesus turun lagi dengan kekuatan Roh Kudus yang sama. Dia mau memberkati kau, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan masalahmu, beres. Oh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus, saudara, kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam masa ini, jangan minta apa-apa, minta Roh Kudus, saudara. Minta Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu, kalau Anda buka di dalam Roma 8, sebentar lagi kita selesai, karena pelajaran Roh Kudus ini akan terus sampai hari Minggu. Roma 8 ya, Roma 8, siapa yang adalah dipimpin oleh Roh Kudus? Roma 8 saya baca dari ayat, iya, dari ayat 9. Yang lebih bagus kita baca dari atas ya, saudara. Demikian hidup oleh Roh. Dan ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau Roh Kudus sampai memenuhi kita, kita tidak akan mengikuti hukum dosa, dan kita tidak akan masuk ke dalam maut neraka. Ya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan, ayat 3, hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut Roh. Kalau sampai kita dikuasai Roh Kudus, karena kita begitu cari, ya kita meminta, kita cari, kita sampai menggerakkan hati Tuhan karena kita ketok, maka saudara, kita akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka di sini dikatakan hidup menurut, supaya ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, cuma kepentingan dunia dan segala isi kemewahan dan semua kenyamanan hidup. Tapi di sini yang hidup menurut hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Memikirkan, bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan, bagaimana aku harus percaya bahwa Tuhan akan turun lagi ke dunia mengangkat kita, dan Tuhan di awan-awan yang permai kita terangkat. Bagaimana kita bisa memikirkan pelayanan Roh ini, saudara? Maka di sini dikatakan mereka hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh, karena keinginan daging adalah maut,
Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau di dalam Anda tidak ada pertentangan, tidak ada permusuhan, tidak ada iri hati, tidak ada cemburu, tidak ada persaingan, tidak ada yang membeda-bedakan dan rasa, orang ini kurang keren, gue nggak mau bergaul dengan dia. Dia kayaknya kalangan bawah, gue nih orang kaya kalangan atas, gue nggak suka dengan. Maka biar dia pendeta, maka dia tidak hidup dalam roh. Maka sebab itu saudara, kita harus lihat sini ya. Jadi orang yang hidup dalam roh itu tandanya adalah hidup dan damai sejahtera. Dia tenang dalam posisi apa saja. Dalam keadaan ini pun dia tetap punya damai sejahtera. Dalam keadaan dia diproses keuangan, dia diproses, semuanya rasanya orang hebat-hebat. Kita biasa aja juga nggak apa-apa lah. Ada damai sejahtera, saudara. Maka Anda lihat di sini. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi orang yang menginginkan hal dunia dan keinginan daging itu adalah musuh Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau Anda hanya cuma lihat orang dari penampilan luar, dari rambutnya, dari dandanannya, dari gaya pakaiannya, dari tasnya, dari sepatunya, dari apa saja yang Anda rasa, oh orang itu keren dan enggak, saudara, mulai sekarang kita berubah. Nah, di sini dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam ayat tadi 8 ya. Sekarang 9. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Tapi kamu tidak hidup. Ini perkataan tegas sekali bahwa kita harus berubah hidup. Kita tidak hidup dalam daging kalau kita bilang kita orang percaya. Kita melayani Tuhan. Nah, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Kalau memang roh Allah diam, kalau cuma bisa bahasa yang tata-tata dia bilang begitu, tapi kalau hatinya itu sandal lama, tapi kalau aku bisa sandal baru. Tapi saudara, kalau saudara Anda benar-benar waktu Anda mau bilang sandal lama, sandal baru, model lama, itu pun tidak masalah, saudara, karena kehidupanmu yang dilihat. Maka di sini dikatakan, jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kita perlu sekali memiliki roh yang dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Roh yang sama diberikan pada Yesus, itu harus sama juga ada pada kita. Yesus rendah hati, kita rendah hati. Yesus tidak peduli sampai ke desa-desa di mana. Wah, saudara, senang banget kalau saya pergi ke desa-desa. Saudara, wow, di sana rasanya nyaman banget, saudara, karena kita bisa melayani sini sana dari pagi sampai malam. Saudara, mau naik perahu saja, orang pada takut. Saya nggak takut, saudara. Orang naik truk itu, kaki harus diangkat tinggi. Wah, saya sudah duluan naik daripada mereka tuh, Sami dan Bebek, yang laki-laki yang, wah, saudara, saya sudah naik duluan. Tahu-tahu sudah naik, dia bilang turun. Saudara, oh luar biasa. Saudara, kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda berubah. Dulu saya begitu, mesti yang gini, mesti gini, karena suami saya pengusaha begini, mesti suami saya mau, mesti dandan, mesti apa. Tapi waktu Tuhan penuhi saya, berubah total. Berubah. Saya bisa duduk di trotoar itu, saudara, kalau saya tunggu mobil atau supir saya nggak balik-balik jemput, tapi saya hotel, saya duduk. Sampai orang yang punya persekutuan doa itu bilang begini, Bu, kok duduk situ? Iya, daripada saya duduk di dalam, kan Anda mau pulang. Ya udah, kita tunggu lagi, Bu, di dalam. Saya bilang nggak usah, saya duduk di sini aja. Itu di trotoar, saudara. Karena saya punya supir nggak tahu nih, belum balik-balik. Saya bilang, nah, saya tidak peduli, saudara. Saudara, bukan itu perbedaannya, bukan itu maksud saya. Maksud saya, kalau toh Anda harus, mereka kasihan mesti tutup apartemennya karena mereka sudah mau pulang dan supir saya belum datang jemput saya nggak mau nyusahin, saya duduk.
Bahkan mereka bilang, udah Bu kalau gitu kita ngantar. Saya bilang, nggak usah. Kita nggak mau nyusahin orang. Saudara, dan tidak ada kemarahan di dalam. Nah, kalau kita lihat di sini, ia tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Bukan berarti orang sudah penuh Roh Kudus nggak mati, ya. Tubuhnya bisa mati juga, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tapi rohnya akan dibangkitkan. Maka waktu Yesus turun, orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan itu akan diangkat dan bertemu Yesus di awan-awan. Sehingga mereka yang percaya pada Yesus penuh Roh Kudus tidak takut. Di COVID ini mereka mau mati apa, mereka tidak takut. Tapi saudara, mereka tentu tidak cari-cari COVID. Mereka harus tenang, diam di rumah. Tapi ada yang tenang, diam di rumah, dapat juga katanya. Nah, saudara, jadi bingung. Tapi akhirnya mereka sembuh. Saudara, jangan takut. Karena kau tidak cari, kan kau tidak melawan. Terus mereka karena masak, mereka harus pergi ke supermarket. Dan ternyata suami istri itu dilihat di WA kan, kena kan, terus dia bersaksikan bahwa dia tidak tahu itu kena dari duit, dari apa katanya di kantong. Tapi terus akhirnya suami istri kena. Nah, dokter, suami istri kena baru-baru. Dan dokter meninggal dulu, besoknya istrinya meninggal. Iya, Mas Surabaya. Tapi saudara, nggak apa-apa kalau mereka percaya Yesus. Tubuh ini bisa kembali ke debu, tapi rohnya yang punya Roh Kudus, dia pasti punya kerajaan surga. Nah, karena dia percaya pada Tuhan, maka kita lihat di sini dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus yang ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, jadi roh ini yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh itulah yang Yesus bilang kembali kepada Lazarus, Lazarus hidup lagi. Nah saudara, diam di dalam kamu, maka ia akan membangkitkan Kristus Yesus. Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhnya yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Baik Anda sudah mati atau kan masih hidup, kalau pas kedatangan Tuhan, yang mati, yang sudah percaya pada Yesus, mereka akan dibangkitkan lebih dahulu. Baru kemudian kita yang percaya pada Yesus masih hidup, kita juga akan bersama-sama di awan. Seperti waktu dia naik, begitu juga dia akan turun. Tapi dia mengutus rohnya supaya kita tidak takut akan maut dan apa saja. Maka di sini dikatakan, dan jika roh dia yang telah bangkitkan, itu sudah ya, membangkitkan Kristus Yesus antara orang mati, ia menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Jadi kalau ada yang sudah meninggal pun, Tuhan akan bangkitkan oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan. Jadi bukan daging yang bisa mematikan perbuatan daging. Tidak ada iblis menyerang iblis. Tetapi roh dikatakan di sini. Iya, perbuatan-perbuatan kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, saat saya dipenuhi Roh Kudus, semua kenyamanan itu yang dulu saya cari, saya kumpul Louis Vuitton, saya kumpul tas-tas itu yang bermerek, semua yang mahal-mahal. Setiap saya pergi ke luar negeri, saya beli setiap kali. Iya, yang di butik-butik itu, saudara, di Paragon itu dan semua. Wah, terus kemudian beli setiap kali pergi, beli lagi. Mau Gucci, mau apa, semua itu yang merek-merek Christian Dior, apa semua itu numpuk, saudara. Tapi waktu saya dipenuhi Roh Kudus, saya nggak ngerti, saudara. Saya bagi kepada pendeta-pendeta. Salah satu ibu pendeta baru meninggal itu, saudara. Saya kasih dia itu pendua syafaat.
baru 1 bulan lagi. Yang berapa bulan lalu itu saya kumpulin, yang ada yang dari luar negeri saya kasih kepada mereka 1 set dengan sepatu saya, padahal dia punya kulit itu semua kulit dari, ada yang dari unta, dari apa saudara, dan begitu luar biasa. Dan saya mendengar suara roh itu menguji saya, mengizinkan saya lepaskan semua yang saya beli dengan suaminya. Dan bahkan kadang-kadang saudara, itu tas Christian Dior dan tas Gucci itu cuman satu-satunya, dia bilang limited edition saudara, dan dipajang di situ. Kalau saya mau, saya bilang saya mau itu, dan suami saya bilang ya udah ambil aja. Saudara, itu tidak dibuat banyak, tetapi waktu Tuhan proses, gak ada selera lagi. Sampai sudah selesai ujian yang Tuhan katakan pada saya, dia kasih penglihatan bahwa dia dandanin. Tapi orang lain yang mendapat penglihatan itu dan bilang ke saya cuma mendengar dari roh, bahwa roh bilang, aku akan mendandani engkau kembali. Hah? Dan apa Tuhan, saya sudah tidak pengen pakai berlian apa semua. Itu berlian saya kumpul, saya kasih orang. Kina orang itu kalau dengar saat ini ada di online, dia bisa mengakui benar. Itu gelang berlian semuanya saudara. Dan semua yang saya kasih, tidak ada cinta lagi akan itu. Karena roh, dia ubahkan hidup ini. Saudara, sekali lagi saya bukan menyombongkan ini. Saya tidak mengungkit hal lama, tapi saya ingin bilang Anda, kalau kau dipenuhi Roh Kudus, kau akan menjadi orang rendah hati. Kau akan menjadi orang yang, bahkan dia bilang kasih semua ini pada orang itu. Saya kasih semua saudara. Saya nggak tahu ibu itu memerlukan atau tidak. Tiba-tiba Tuhan bilang ambil itu berlian kamu semua, kasih ke dia. Terus saya pikir ibu ini keren, cantik dan bergaya. Masa sih? Saya kasih saudara. Tiba-tiba ibu itu nangis. Dan dia bilang, saya sewa kontrak rumah dan sudah dilemparin batu dan sudah diusir, tapi saya tidak punya uang. Ternyata ibu itu jualnya ke orang yang suka ikut doa sini. Orang itu tahu saya adalah orang yang diproses yang sangat miskin dan tidak punya itu sisa-sisa yang dikasih Sarip. Nah, Anda tahu saya ini tidak jual-jual saya punya emas. Saya cuma kasih. Karena Tuhan suruh saya diproses, saya kasih semua emas saya kasih ke, nih, lu kasih bagi ke orang. Semua. Dan saudara, Tuhan ubah hidup yang daging ini. Ya saudara, mungkin setiap orang berbeda. Berbeda saudara. Maka kalau ada orang yang sombong-sombong dengan semua pakaian dan baju, tasnya dan berliannya, saya senyum saja saudara. Karena setiap orang panggilannya berbeda. Berbeda saudara. Maka Anda lihat di sini. Dan menghidupkan juga tubuhmu, sekarang ayat. Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini. Sekarang kita ayat 12 ya. Jadi saudara, kita adalah orang yang berhutang tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi yang membuat saya bisa melepaskan keinginan saya tuh, kalau keluar negeri selalu saya akan bujuk suami saya untuk beli Celine, mau tas Celine, tas Gucci, tas semua Louis Vuitton dan semua Christian Dior, itu Levin apa semua, dan semua yang bagus, maunya yang terbagus, dan tiap kali mesti. Dan saudara, Tuhan lepaskan itu, dan semua itu kuserahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau saya kenal, Tuhan bilang kasih dia, sampai mereka yang di luar negeri saya kasih, mereka sampai bingung karena mereka di sana taunya buatan Cina, tapi saya kasih yang asli. Saudara, mari kita kembali bahwa bukan itu bagian yang luar biasa, dipenuhi Roh Kudus, tapi bukan berarti ya udah jual semua dan kasih tinggal di bawah kolong jembatan, tidak. Tapi masa itu proses Tuhan mau membuktikan seperti Tuhan izinkan ada.
Dan akhirnya dia kenal Tuhan secara pribadi. Dan Anda lihat di sini, iya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka saya bilang pada Anda, tadi ayat yang kita mulai di dalam Markus 11 ya. Ya, Markus 11 tadi ya, yang Roh Kudus ketok minta apa ya? Nah, kalau Matius 7. Dan terus yang ada kata Roh Kudus, Lukas ya, Lukas apa? Nah, kemudian saudara, di situ dia bilang kan tentang Roh Kudus dan anak dan Bapa, ya kan? Maka kita yang dipimpin oleh Roh Kudus ini akan punya roh nekat, saudara, seperti cara memandangnya Kaleb. Saudara, maka di sini semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, kita harus mau dipimpin Roh Allah. Apalagi sekarang musim COVID ini. Harus kembali dipimpin Roh Allah seperti dulu. Kembali dalam kasih mula-mula. Kembali hidup dipimpin oleh Roh Allah. Maka sebab itu di sini dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka doa Bapa kami itu doa seorang anak Allah. Saudara, maka tidak ada yang tidak dikasih. Saudara, nah Anda lihat sini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang selalu merasa tertekan, berat, nggak mampu, dan selalu rasa stres, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Stres kan? Banyak orang stres karena dia punya roh perbudakan. Aduh, nggak bisa makan-makan di mall, nggak bisa makan-makan di restoran lagi. Aduh, nggak bisa yang ini lagi, nggak bisa cuci mata lagi, ya, nggak bisa jalan ke luar negeri. Oh, stres banget, punya roh ketakutan lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, iya Abah, iya Bapa. Wah, kalau anak saya susah, baru susah 5 bulan ini, maka saya bilang ya udah ambil aja semua. Iya, saya sampai rela semuanya. Saya bilang ya udah, habis bagaimana, rumah aja belum jadi, semua dapur aja belum jadi, saudara. Maka saya bilang ya udah, kenapa saudara? Saya aja yang manusia, nah apalagi Bapak yang punya. Kalau kita datang pada Tuhan, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, saudara, tidak ada satu Bapa. Kalau anaknya minta roti dikasihnya batu, kalau anaknya minta ikan dikasihnya, iya, apatah lagi Bapa di surga. Bapa di surga jauh lebih baik dari Bapamu di dunia. Bapa di dunia kau pengen pesta di mana dia bayar walaupun dia kekurangan. Dia kepengen bisa jual apa saja untuk anaknya dipermuliakan. Tetapi saudara, Bapa di surga sudah mati di kayu salib bagi kita, dan dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia persiapkan rumah, satu kota yang akan turun di masa 1000 tahun damai. Satu kota Yerusalem yang turun dari surga di dalam Wahyu 22 21 atau 22 ya. Dan dibilang ya Tuhan datang, dia datang. Nah saudara, sekali lagi saudara, jadikan dirimu anak dari Bapa yang punya kerajaan surga. Taklukkan dagingmu, ngikutin. Saya percaya Bapa di dunia saja anaknya pengen apa, biar dia susah, miskin, dia tetap mau beri supaya anak itu senang. Apalagi Bapa di surga saudara. Resiko dia tanggung belakangan. Dia nggak peduli saudara. Maka Anda lihat apalagi Bapa di surga. Maka kita lihat di sini, roh itu bersaksi. Nanti Anda akan ini sebenarnya ada pelajaran sendiri, roh bersaksi. Ada satu yang Anda akan tahu di dalam hati. Roh itu bersaksi, bersama-sama dengan roh kita. Jadi roh Allah dengan roh kita, jiwa kita menjadi satu saudara. Sehingga keinginanmu nggak akan mungkin keinginan daging. Karena dia menguasai kedaginganmu tidak ada. Bukan berarti kau tidak hidup di dunia ini, tetap. Tapi setiap kali kau akan merenungkan, baru kau pikir ini Tuhan sudah. Karena dia tahu pikiranmu bukan untuk kedagingan. Yohanes 15 dia bilang, apa saja yang kamu minta, aku akan berikan. Supaya Bapakku
dipermuliakan. Karena kau sudah tidak lagi hidup dengan roh dagingmu, tapi roh Bapa itu. Dan Bapa itu yang kau selalu bilang ya Aba, ya Bapa. Karena kau menjadi anaknya. Maka di sini dikatakan roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Dunia ini yang buat Tuhan. Bapak kita, Bapakmu. Jadi kau juga harus menjadi orang merdeka. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kau merdeka, nggak usah pesimis, nggak usah minder, nggak usah takut, nggak usah rasa nanti dipermalukan. Nggak. Di mana ada roh Allah, kau tidak dipermalukan. Saya sudah menghidupi hidup ini, saudara. Saya ini sebenarnya orang nekat. Saya tidak peduli orang mau kaya apa. Saya duduk bersama-sama mereka. Saya pergi ke rumah presiden. Saya masuk istana. Saudara, bukan mau saya diundang. Saya tidak peduli, saudara. Para jenderal dan orang-orang hebat mana, saudara. Dan saya tahu, tapi saya tidak sombong dengan itu. Maka sekali lagi, maksudnya kamu adalah ahli waris. Ahli waris kerajaan Allah. Tuhan taruh iman yang besar padamu. Bahwa dunia ini bukan tempat kita di surga. Kita nggak usah khawatir. Maka di akhirnya dikatakan, maksud orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi kalau kau doa, kau sebut janji Allah. Karena kau ahli waris, kau anak dari Bapa. Karena kau punya Roh Kudus. Maka minta Roh Kudus. Besok kita masih dalam pelayanan Roh Kudus, ya. Menerima janji-janji Allah. Salah satu janji Allah, Tuhan katakan, kalau aku pergi ke surga, aku utus. Aku pergi untuk mengutus Roh Kudus itu turun ke atasmu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Maka Roh Kudus itu kau tidak perlu tahu nanti kapan waktu mau Tuhan datang, kapan mau dipulihkan Yerusalem, Israel dan segalanya. Tidak usah pusing itu. Karena nanti Roh Kudus yang akan turun dan memenuhi Anda. Dan Anda menjadi orang merdeka, akan pergi bersaksi kemana saja. Tuhan akan menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus. Maka di sini dikatakan akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Saudara, sebenarnya penderitaan apa? Dia sudah tanggung kok di kayu salib. Penderitaan cuma lockdown, ya, bukan lockdown, ya, lockdown bukan lalap, ya, ya artinya menderita, ya tunduk kepada atasan, ya tidak kedagingan, rendah hati. Itu cuma penderitaan itu loh orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, anak Allah. Penderitaannya cuma rendah hati, dihina, difitnah, iya dijauhi mereka dari gereja, kita pindah kemana sudah emang gue pikirin, saudara, dan tetap baik. Hanya buah Roh yang menyatakan damai, katanya damai sejahtera tanda. Nah, sebab itu dikatakan di sini supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Nanti waktunya Tuhan, dia bilang, "Ntar aku turun di awan-awan, mengangkat engkau, kau dipermuliakan." Maka itu ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Maka ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk, itu makhluk surga, para tua-tua yang tersungguh, ya kan, makhluk surgawi. Waktu Tuhan Yesus dibaptis dan dia keluar dari air, maka makhluk surgawi, iya saudara, Roh Kudus turun seperti burung merpati, makhluk surgawi, tapi bukan burung merpati yang kita makan, ya kan, yang ini. Nah, Roh Kudus bisa datang dalam. Nah, kita besok kita akan belajar lebih banyak. Nah saudara, nah ini hanya untuk meneguhkan Anda bahwa mintalah, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ini orang-orang yang mengerti nanti akan tahu bahwa kita ini anak-anak Allah. Para tua-tua di surga Allah, para malaikat, wah saudara, dan mereka sangat menantikan bahwa banyak orang akan mengalami kelepasan, banyak orang akan mengalami keselamatan.
Dengan ini banyak orang akan percaya pada Yesus. Saudara, kalau kau dipimpin Roh Allah, kau adalah anak Allah yang menjadi ahli waris, dan kau tinggal sebut janji Allah. Saudara, saya mengakhirinya di ayat yang dikatakan bahwa kalau kau haus, ya Yohanes 7 ya. Dikatakan maka Tuhan akan memberikan roh itu kepadamu. Iya, Yohanes 7 dari 37 ya. Maka dikatakan dan pada hari terakhir, ini udah zaman-zaman hari akhir saudara. Yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, ayat 37, dan minum. Ini sekarang nih, zaman akhir. Saudara, ini zaman keselamatan, penuaian, perayaan. Iya, perayaan penuaian Pentakosta. Iya. Saudara, ini masa penuaian. Roh Kudus akan dicurahkan luar biasa. Penuaian besar-besaran. Saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus, saudara, orang tidak mungkin bertobat tanpa Roh Kudus yang buat pertobatan. Maka sebab itu Anda dipakai Tuhan untuk pergi. Tuhan bilang, pergi, jadikan seluruh bangsa muridku. Siapa yang percaya dibaptis, dan kemudian tanda-tanda heran mengikuti mereka. Mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, digigit ular pun tidak akan mempan. Dan saudara, itu adalah bagianmu. Bagianmu yang diurapi Roh Kudus. Maka itu dikatakan di sini, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu saat itu belum saat kamar loteng Yerusalem, Yesus belum. Nah, Yesus belum dimuliakan. Kayu salib Yesus muliakan. Bahkan Yesus bangkit dan naik ke surga. Kemuliaan itu dilihat. Nah saudara, dan hari-hari ini kita tidak perlu khawatir. Dia katakan siapa haus, siapa yang rindu untuk dipenuhi lagi dengan Roh Kudus. Cuman datang dan ambil. Karena dia sudah kasih. Karena pernyataan itu untuk setelah Pentakosta. Pernyataan dia ini. Karena katanya itu belum, karena Yesus belum dimuliakan. Tapi Yesus sudah dimuliakan. Maka masa akhir itu adalah masa sekarang. Masa sekarang. Kau cuma bilang, minta. Ambil dan minum. Dan kita dipenuhi. Jangan khawatir saudara. Mari kita minta. Berapa hari ini kita akan terus meminta pengurapan baru. Tidak seperti dulu lagi. Tidak yang sudah yang dikatakan sudah menjadi minyak yang berbau busuk. Sudah hanya pengalaman masa lalu saja yang diceritakan. Tidak ada lagi api sekarang. Tapi tetaplah. Anda akan minta kembali dibarui. Kembali Anda akan nyata lihat mujizat, tanda heran menyertai hidupmu dan pelayananmu. Kau akan perlu bersemangat. Kaleb dikatakan punya jiwa yang lain. Bukan lain jiwa. Maka sampai usia 85 tahun dia masih semangat. Seperti 40 tahun. Saya percaya kalau kita terus dengan Tuhan. Menjaga hubungan dengan Tuhan. Memelihara Roh Kudus ini. Tuhan akan terus menuntun kita. Yes, heno-heno di akhir zaman ini akan muncul. Elia yang Tuhan akan melakukan semua yang engkau percaya. Janji kau punya, kau adalah anaknya, ahli waris. Dan janji itu diberikan kepadamu supaya Tuhan dimuliakan dan kau mengalami kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan.